Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mustika Santi, mahasiswi IAIN Syekh Nurjati Cirebon, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, jurusan Tadris Matematika kelas 5D. Dengan adanya video ini, saya bermaksud memenuhi tugas mata kuliah metodologi penelitian dengan dosen pengampu Bapak Dr. Budiman Faat MSI. Di sini saya akan mempresentasikan proposal penelitian saya dari bab 1 sampai dengan bab 3 dengan judul Pengaruh minat dan lingkungan belajar terhadap prestasi belajar matematika siswa kelas 7 MTS Tarbiyatul Islam. Bab 1, latar belakang masalah. Belajar adalah suatu proses yang dialami siswa untuk mencapai tujuan pendidikan. Salah satunya adalah prestasi belajar matematika. Prestasi belajar matematika adalah hasil penilaian dari belajar matematika melalui tes pengukuran atas aspek kognitif dalam jangka waktu tertentu yang dinyatakan oleh angka maupun huruf yang telah dievaluasi. Sedangkan dalam prestasi belajar matematika pasti ada saja yang mempengaruhinya. Di antaranya minat belajar dan lingkungan belajar. Minat belajar mempunyai bagian yang sangat besar pengaruhnya dalam meraih prestasi. Minat adalah suatu hal yang bisa kita kaitkan dengan ketertarikan seseorang terhadap sesuatu yang bisa meningkatkan kreativitas dan motivasi untuk mencapai suatu hal yang lebih tinggi lagi. Sedangkan lingkungan adalah tempat yang memungkinkan bagi siswa untuk belajar, berkreasi, mengembangkan kreativitas, serta tempat untuk belajar yang terdiri dari lingkungan sosial dan lingkungan psikologis. Berikut beberapa hasil penelitian menunjukkan minat dan lingkungan belajar memiliki pengaruh terhadap prestasi belajar. Penelitian yang sudah dilakukan oleh NPE Arya Pratiwi, IM Suwarjana, dan Endara Tanggu Renda tahun 2018 yang menyatakan bahwa minat dan lingkungan belajar memiliki hubungan dengan prestasi belajar matematika, sehingga perlu dipertimbangkan lagi agar lebih meningkat pada aspek lingkungan belajar dan minat belajar yang sudah ada agar dijalankan dan ditingkatkan kembali. Selain itu, penelitian lain yang dilakukan oleh Nurdianti Halidin dan Farman tahun 2001 menyatakan bahwa minat belajar dan lingkungan belajar memiliki pengaruh yang signifikan terhadap hasil belajar matematika. Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan di atas, peneliti ingin mengkaji tentang pengaruh minat dan lingkungan belajar terhadap prestasi belajar matematika siswa kelas 7 MTS Tarbiyatul Islam. Masalah penelitian. Pernyataan masalah dalam penelitian ini yaitu pengaruh minat dan lingkungan belajar terhadap prestasi belajar matematika siswa di kelas 7 MTS Tarbiyatul Islam belum diketahui. Selanjutnya, pertanyaan penelitian. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka dapat dikemukakan beberapa permasalahan dalam penelitian, yaitu 1. Apakah ada pengaruh minat terhadap prestasi belajar matematika siswa di kelas 7 MTS Tarbiyatul Islam? 2. Apakah ada pengaruh lingkungan belajar terhadap prestasi belajar matematika siswa di kelas 7 MTS Tarbiyatul Islam? 3. Apakah ada pengaruh antara minat belajar dan lingkungan belajar secara bersama-sama terhadap prestasi belajar matematika siswa di kelas 7 MTS Tarbiyatul Islam? Bab 2, tinjauan literatur. Tinjauan konseptual. 1. Prestasi belajar matematika. Prestasi belajar dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa Deptiknas tahun 2008 halaman 1101 diartikan sebagai penguasaan pengetahuan atau keterampilan yang dikembangkan oleh mata pelajaran yang lazimnya ditunjukkan dengan nilai tes atau nilai yang diberikan oleh guru. Dari definisi tersebut, maka dapat diartikan bahwa prestasi belajar matematika siswa adalah kemampuan siswa yang berupa penguasaan pengetahuan, sikap, keterampilan, dan merupakan taraf keberhasilan siswa yang diukur dengan hasil evaluasi suatu proses belajar atau pembelajaran yang diambil melalui tes hasil belajar, seperti nilai harian, mid semester, dan ujian akhir semester. Biasanya dinyatakan dalam bentuk kuantitatif atau angka yang khusus dipersiapkan untuk proses evaluasi. 2. Minat belajar. Minat merupakan rasa ketertarikan, perhatian, keinginan lebih yang dimiliki seseorang terhadap suatu hal. Tanpa ada dorongan, minat tersebut akan tetap dan berkembang pada dirinya untuk memperoleh dukungan dari lingkungan yang berupa pengalaman. Pengalaman akan diperoleh dengan mengadakan interaksi dengan dunia luar, baik melalui latihan maupun belajar.
Dengan demikian, disimpulkan bahwa pengertian minat belajar adalah kecenderungan individu untuk memiliki rasa senang tanpa ada paksaan, sehingga dapat menyebabkan perubahan pengetahuan, keterampilan, dan tingkah laku. Yang ketiga, lingkungan belajar. Menurut M. Dalyono tahun 2009, halaman 129 menyatakan bahwa lingkungan itu sebenarnya mencakup segala material dan stimulus di dalam dan di luar dari individu, baik yang bersifat psikologis maupun bersifat sosiokultural. Menurut Sartain, seseorang psikologi Amerika yang dikutip Ngalim Purwanto tahun 2007 halaman 28 mendefinisikan lingkungan meliputi semua kondisi-kondisi dalam dunia ini yang dalam cara-cara tertentu mempengaruhi tingkah laku kita, pertumbuhan, perkembangan, atau proses kehidupan kita, dan bahkan gen-gen dapat pula dipandang sebagai menyiapkan lingkungan bagi gen yang lain. Dari pengertian di atas dapat disimpulkan lingkungan merupakan semua kondisi-kondisi dalam dunia yang bersifat fisiologis, psikologis, maupun bersifat sosiokultural yang dapat mempengaruhi tingkah laku, pertumbuhan, perkembangan, atau proses kehidupan kita. Selanjutnya, tinjauan teori. Teori belajar Gagne yang menyatakan bahwa belajar itu terjadi atas kemauan sendiri ketika peserta didik dan pendidik telah bersama-sama mempersiapkan dan mengatur situasi belajar sedemikian sehingga dapat terlaksananya kelancaran dalam belajar dan diperoleh keberhasilan dalam belajar. Selanjutnya, teori belajar behaviorisme merupakan proses interaksi antara stimulus dan respon. Ini menurut Edward Lee Thorndike. Kemudian menurut John Brodus Watson, stimulus tersebut harus berbentuk tingkah laku yang dapat diamati, observable. Ratnawati halaman 11-12. Dengan demikian, maka suatu pembelajaran harus dapat menciptakan stimulus dan respon yang dapat diamati dan dapat membantu peserta didik dalam menguasai suatu pelajaran. Selanjutnya, penelitian terdahulu dalam bab 2 ini berisikan beberapa contoh penelitian yang berkaitan dengan judul penelitian saya. Penelitian yang pertama dilakukan oleh Veronica Juni Astuti tahun 2018 yang berjudul Pengaruh Kebiasaan Belajar dan Lingkungan Belajar terhadap Prestasi Belajar Matematika Siswa kelas 7A dan 7B SMP Pangudi Luhur di tahun ajaran 2017-2018. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 1. Pengaruh kebiasaan belajar terhadap prestasi belajar matematika, 2. Pengaruh lingkungan belajar terhadap prestasi belajar matematika, dan 3. Pengaruh antara kebiasaan belajar dan lingkungan belajar terhadap prestasi belajar matematika secara bersama-sama. Penelitian yang kedua dilakukan oleh Rizky Nurhana Priyanti dan Rahmat Winata tahun 2019 berjudul Analisis Minat Belajar pada Pembelajaran Matematika. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mendeskripsikan minat belajar siswa. Penelitian yang ketiga dilakukan oleh Erlando Doni Sirait tahun 2016 berjudul Pengaruh Minat Belajar terhadap Prestasi Belajar Matematika. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh minat belajar terhadap prestasi belajar matematika. Penelitian yang keempat dilakukan oleh NPE Arya Pratiwi, IM Suarjana, dan Endara Tanggu Renda tahun 2018 berjudul Korelasi Antara Lingkungan Belajar dan Minat Belajar Siswa dengan Hasil Belajar Matematika. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui korelasi antara lingkungan belajar dengan hasil belajar matematika siswa, korelasi antara minat belajar dengan hasil belajar matematika siswa, dan korelasi antara lingkungan belajar dan minat belajar siswa dengan hasil belajar matematika siswa. Penelitian yang kelima dilakukan oleh Witan Faestri dan Agustina Sri Purnami tahun 2018 berjudul Hubungan Antara Minat Belajar, Motivasi Belajar, dan Lingkungan Belajar dengan Prestasi Belajar Matematika Siswa kelas 7 SMP Negeri se-Kecamatan Sedayu tahun ajaran 2016-2017. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara minat belajar, motivasi belajar, dan lingkungan belajar dengan prestasi belajar matematika siswa kelas 7 SMP Negeri se-Kecamatan Sedayu tahun ajaran 2016-2017 baik secara bersama-sama maupun secara mandiri. Bab 3, Desain dan Metode Penelitian. Desain penelitian yang saya gunakan yaitu jenis penelitian ex post facto dengan pendekatan kuantitatif.
Penelitian jenis ini digunakan untuk meneliti peristiwa yang telah terjadi dan kemudian melihat ke belakang untuk mengetahui faktor-faktor yang menimbulkan kejadian tersebut. Selanjutnya, metode penelitian. Dalam penelitian ini, saya menggunakan metode survei. Selanjutnya, populasi dan sampel. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas 7 MTS Tarbiyatul Islam pada semester ganjil tahun ajaran 2021-2022. Sampel penelitiannya sebanyak 60 siswa. Selanjutnya, teknik dan instrumen pengumpulan data. Teknik yang saya gunakan dalam pengumpulan data yaitu kuesioner, observasi, dan dokumentasi. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini dengan cara menyebar kuesioner minat belajar dan lingkungan belajar. Yang terakhir, referensi. Berikut ini adalah beberapa literatur yang digunakan dalam penelitian saya. Sekian presentasi proposal penelitian saya. Apabila ada kesalahan kata dari saya, mohon maaf. Dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.